Karena pohon kayu ulin itu selama 5 tahun beradaptasi, belum mandiri, mati. Jadi pohon kayu ulin ya, contohnya ya, kita tanam di tempat yang terbuka tanpa dikasih tutup. Beberapa bulan saja daunnya luruh dan mati. Dan ini sudah kami uji coba, mati. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Earth Sound episode 10. Teman-teman, gimana kabarnya nih? Semoga sehat selalu. Oh ya, sebelum kita buka podcast pada hari ini, kita ada slogan ya Pak ya? Iya. Dimulai dari saya dulu nih. Kalau kami slogannya Salam Lestari. Ya, kalau Bapak slogannya? Salam hijau, lestarikan alam. Iya, begitu salam simbolnya. hijau. Iya, kayak gini ya simbolnya. Iya. Nah, ngomong-ngomong tentang lestari dan hijau gitu. Hari ini kita ada clue nggak nih teman-teman? Tulis dong di kolom komentar nih kira-kira clue-nya apa. Hari ini kita bakal ngebahas apa. Nah, seperti yang sudah teman-teman lihat dan saksikan, di samping kanan saya ada narasumber hebat kita yang akan berbagi pengalaman. Nah, beliau mohon izin memperkenalkan Bapak. Beliau adalah Bapak Ahmad Arifin. Beliau merupakan pengurus Forum Komunitas Hijau. Tepuk tangan dulu dong. Ya. Nah, ya Bapak. Nah, jadi kalau nggak salah seminggu yang lalu ya Pak, di Banjarmasin ada salah satu program disebutnya Satu Pohon Satu Rumah. Iya. Nah, boleh dong Pak diceritakan itu merupakan program apa dan sudah berjalan berapa lama atau baru pertama kali? Jadi begini, Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin bekerja sama dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan bersama komunitas kami, Forum Komunitas Hijau Banjarmasin, melaunching tanam satu pohon di lingkungan satu rumah gitu ya. Ya, di Jalan Gatot Subroto. Nah, sebagai perdananya Dinas Kehutanan menyerahkan 500 bibit pohon kepada masyarakat, dan program ini rencananya Banjarmasin yang terdiri 52 kelurahan akan diserahkan masing-masing 500 pohon. Setiap kelurahan? Setiap kelurahan. Oke. Dan nanti lurah nanti mendistribusikannya kepada RT. Ya mungkin satu lurah lebih 20 RT lah. Jadi diharapkan nanti satu RT itu mendapat sekitar 30 pohon ditanam oleh warga di pekarangannya. Kita berharap dengan ada gerakan satu rumah tanam satu pohon itu, lingkungan hidup kita semakin tambah nyaman. Apalagi yang diserahkan ini banyak pohon buah-buahan. Ya 3 tahun 5 tahun nanti bisa sambil petik buah, dan juga setiap hari mendapat suplai oksigen udara segar. Iya, betul. Nah, apalagi sekarang ini kan pada musim kemarau yang ekstrim ini ya sangat panas sekali, tapi kalau kita punya pohon di sekitar rumah kita, ya paling kurang tambah sejuk, dan pohon juga menyerap karbon dioksida. Itu manfaat dan tujuan daripada gerakan dari Pemko Banjarmasin. Oke. Ya. Kalau selain program satu rumah tanam satu pohon ini, ada program lain apa lagi Pak yang berkaitan dengan penghijauan atau penyerapan karbon dioksida di udara? Juga gini, ya dengan terbitnya Peraturan Daerah Kalimantan Selatan nomor 7 tahun 2018 tentang gerakan Revolusi Hijau yang digagas oleh Gubernur Kalimantan Selatan, ini adalah gerakan yang sangat masif yang mengubah perilaku masyarakat agar peduli terhadap kualitas lingkungan hidup dengan melakukan penanaman pohon secara besar-besaran. Nah, intinya setiap masyarakat ya diharapkan menanam 25 pohon. Bisa di pekarangan, bisa di ruang terbuka hijau, atau di tepi jalan, atau di lahan-lahan kritis. Jadi selain warga juga kepada perusahaan-perusahaan gitu ya yang punya lahan juga melakukan kegiatan yang sama. Kita berharap juga adanya kampus hijau, sekolah hijau gitu ya, atau tempat-tempat ibadah yang hijau di mana saja, karena menurut peraturan pemerintah nomor 26 tahun
2008 mengatakan bahwa tentang tata ruang, 30% dari kawasan tata ruang itu adalah kawasan hijau. Ini dalam rangka kita menambah luasan tutupan vegetasi hijau di lingkungan kita. Oke. Jadi teman-teman, yang hijau itu bukan cat bangunannya Iya. hijau ya, tapi tertutupi oleh tanaman-tanaman hijau ya, Iya, begitu Pak. betul. Oke. Sebelum kita membahas lebih lanjut nih Pak, boleh dong cerita dulu gitu Bapak awal bergabung dalam forum dan kegiatan komunitas-komunitas ini gimana sih Pak awalnya? Apakah melalui kegiatan yang random atau memang Bapak dalam hati emang sudah ada niat gitu atau gimana, atau terbentuk tanpa sengaja? Ya. Jadi sejak saya kecil masih SD, saya suka jalan-jalan ke hutan gitu ya, di daerah Tahura gitu ya. Iya. Terus juga tahun 90-an saya juga aktif sebagai pemandu wisata alam petualangan di Loksado, membawa grup-grup wisatawan ya keluar masuk hutan primer gitu ya. Terus juga tahun 2010 kami membentuk komunitas kecil masyarakat peduli pohon se-Kalimantan Selatan. Saya sebagai pendiri dan ketua sampai sekarang. Nah, terus selanjutnya tahun 2013 oleh Wali Kota Banjarmasin kami dibentuk, dihimpun, dikukuhkan dalam satu forum yang lebih besar namanya Forum Komunitas Hijau Banjarmasin. Nah, ini merupakan gabungan komunitas gitu ya. Kita bersinergi, bukan komunitas ini aja lagi, karena kita dalam melakukan pelestarian lingkungan itu tidak bisa kita per komunitas. Ya. Jadi kita gabungan bagaimana komunitas, dan dibentuk juga Forum Komunitas Hijau atau disingkat FKH beberapa kota di Banjarmasin. Nah, tahun 2015 kita ada khususan ya masyarakat peduli sungai juga. Ini kaitannya dengan hutan. Karena hutan adalah ya menyerap, menyimpan dan mengalirkan air ke sungai-sungai. Nah, jadi kami banyak kegiatan ke lingkungan yang saya ikuti supaya kita ini semakin sadar tentang lingkungan, karena kita tidak bisa lepas daripada lingkungan hidup gitu ya. Kalau program-program yang berkaitan menanam pohon ini kan Pak banyak ya, ada menanam 1000 pohon, 100 pohon dan pohon-pohon lain. Biasanya pohon apa sih yang ideal untuk ditanam bersama-sama atau persendiri atau yang direkomendasikan Bapak? Ya, tahun 2010 kami masyarakat peduli pohon melakukan membuat kebun bibit sekitar 5.000 pohon dan dilakukan penanaman di berbagai tempat di Kota Banjarmasin, Banjarbaru dan Kabupaten Banjar gitu ya. Itu kami lakukan dalam rangka mempercantik atau estetika tepian jalan, karena pohon pinang itu punya nilai estetika yang tinggi gitu ya. Nah, setelah kami bergabung dengan Forum Komunitas Hijau Banjarmasin, kami lebih luas lagi jenis-jenis pohonnya, yang utamanya jenis pohon penghijauan ya, yang letaknya di lahan-lahan kritis juga. Dan juga kami menanamkan pohon itu juga di daerah di sungai-sungai, tanam teratai juga. Nah, tanam teratai. Jadi seperti kami bisa sebutkan, kita melakukan penanaman pohon bersama masyarakat di daerah Dusun Papagaran, di Kecamatan Hantakan, Hulu Sungai Tengah, sebanyak 4.000 bibit pohon yang dapat sumbangan dari program Revolusi Hijau. Ya, kita tahu Dusun Papagaran itu adalah di atasnya, di hulunya daripada Sungai Pagat yang sering kebanjiran di sana. Nah, terus juga kita di Bendungan Tapin lakukan penghijauan juga, dan beberapa titik di Kota Banjarmasin ruang terbuka hijau kita lakukan. Dan juga kita melakukan penanaman pohon rambai di muara Sungai Barto, tepatnya di Kecamatan Alu itu ribuan pohon. Karena kita nanam pohon itu tidak terpaku di daerah pegunungan tanah kering aja. Karena daerah pesisir juga yang perlu semacam tanaman mangrove supaya menahan abrasi, juga tempat hidupnya ikan-ikan ya, bersarang dan berkembang biak di sana. Kita lakukan juga penanaman. Terus di Kota Banjarbaru ini juga di median jalan depan Masjid Agung kita lakukan penanaman pohon tabubuya sebanyak 360 pohon, sudah mulai berbunga.
Nah, sekarang saya dengan Dinas Kehutanan juga sedang menyusun program mungkin dalam bulan ini penanaman pohon kayu ulin sebanyak 200 pohon. Ya, letaknya tersebar di Kota Banjarmasin, utamanya di hutan kota Sabila Mutadin, Kampus Ulam, hutan Korem gitu ya. Dan juga nanti di Kabupaten Banjar itu di RTH-nya di belakang Stadion Indrasari, dan juga di Karangintan itu ada Taman Keanekaragaman Hayati sekitar 8 hektar, yaitu 200 pohon kayu ulin. Nah, saya juga sudah melakukan kerjasama penanaman pohon keminting atau kemiri yang tajuknya besar, baik untuk lingkungan hidup dan juga menghasilkan tanaman bumbu ya. Nah, tanaman bumbu itunya. Jadi sudah kami lakukan di Kecamatan Bati-Bati, sudah melalui penanaman, dan juga sudah ditinjau lapangan. Kami akan melakukan penanaman sekitar hampir 1 kilometer pohon berbunga ya, supaya indah, karena Bendung Karangintan ini juga jadi objek wisata, yaitu pohon tabu buyat dengan 3 warna, juga pohon bungur tanaman lokal, dan juga pohon spatodea. Nah, itu dalam musim hujan ini kita akan sibuk dengan melakukan penanaman, karena gini, sesuai dengan keputusan Presiden nomor 8 tahun 2008, bahwa keputusan Presiden itu mengatakan bahwa sepanjang bulan Desember adalah bulan menanam pohon nasional. Sedangkan 28 November adalah Hari Pohon Indonesia. Nah, dalam rangka itu kita ya bersama dengan instansi terkait dan juga dengan komunitas ya, kami kerjasama antar komunitas, biasa kami akan melakukan gerakan menanam pohon. Ya, ini membuat kita sadar bahwa kita ini tidak bisa lepas dari lingkungan, dan kerusakan alam kita ini ya disebabkan karena kita perlu hutan untuk bahan bangunan, untuk sumber pangan, buah-buahan, kadang-kadang untuk tambang juga, untuk perkebunan. Ya, secara sengaja kita ikut merusak alam. Ya. Nah, dengan gerakan masyarakat tadi, paling kurang kita melakukan upaya-upaya pemulihan, merehabilitasi lahan-lahan yang kita rusak itu, ayo dong kita tanami. Salah satunya adalah gerakan nasional menanam pohon. Dan yang kedua juga, selain menanam pohon, kita dalam rangka melestarikan alam, bagaimana kita alam itu tidak terganggu. Ya, kalau kita merawat alam, maka alam juga akan merawat kehidupan manusia. Karena apabila pohon kita tebangi gitu ya, maka ya secara tidak langsung kita mengundang bencana gitu ya, ditimpakan kepada diri kita sendiri. Nah, dengan adanya bencana banjir 2021 yang dari 13 kabupaten kota sekasar ada 11 ya yang tertimpa banjir besar Januari 2021. Nah, ini membuka mata dan pikiran dan hati kita bagaimana kita mengurangi ya dampak-dampak yang mengakibatkan terjadinya kerusakan alam. Cukup menjadi teguran ya Pak ya? Iya, teguran. Mari kita ini untuk merenung gitu ya. Iya. Tapi jangan bertajam pada rumput yang bergoyang ya. Itu Kira nggak ada jawabannya. Nggak ada jawabannya itu ya. Oh iya Ya. Pak, berkaitan dengan tadi kan banyak banget ya Pak program menanam pohon itu, Iya. butuh berapa lama gitu, berapa tahun untuk melihat bahwa program tersebut tuh sudah efektif atau untuk bagi kita merasakan manfaatnya? Jadi gini, kalau kita melihat peta Kalimantan Selatan yang luasnya 3,7 juta hektar, katanya kawasan hutan itu 1,7 juta hektar gitu ya. Sekitar 45% dari wilayah Kalsel adalah kawasan hutan. Itu menurut peta. Tapi kenyataannya 25% dari kawasan hutan adalah lahan kritis. Lahan kritis artinya lahan yang tidak produktif untuk tumbuhnya suatu vegetatif. Dan lahan itu juga tidak baik untuk tata air secara alaminya. Karena tadi topsoilnya sudah hilang, ya, humus, dan juga erosi sampai ke sungai. Jadi ini tantangan besar dengan adanya gerakan revolusi hijau untuk mengutamakan
penghijauan di lahan-lahan kritis ya. Ya, target dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, kami bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan juga dengan Dinas Kehutanan. Targetnya 32.000 hektar setiap tahun direhabilitir. Ya, katanya perlu 20 tahun supaya lahan kritis tersebut menjadi hijau. Itu dengan catatan lahan kritisnya tidak bertambah, tapi dengan masifnya tadi eksploitasi alam, lahan kritisnya semakin bertambah. Dan juga kerusakan alam ini ya tidak bisa kita timpalkan kepada illegal logging aja. Tapi kita sebagai konsumen yang bikin rumah besar-besar, perlu hutan, perlu kayu dari hutan, yaitu kita mau order. Saya sering jalan-jalan ke hutan, itu hobi saya. Pak, yang merusak alam ini bukan saya saja, Pak. Saya ini coba eksekutor aja. Yang memesan di bawah katanya. Yang pedagang wantilan, yang bikin perumahan dan sebagainya, yang kebutuhan kayu-kayu hutan ini, itu yang mengorder kami, Pak. Jadi kami tebangi aja sepanjang ada permintaan untuk kami cedok. Iya, kami lakukan aja. Nah, kalau kami orang di pedalaman ya sebatas kami perlukan saja katanya. Nah, itu konfliknya gitu ya. Karut-marutnya bagaimana satu sisi kita ingin melestarikan alam, melindungi hutan, di satu sisi kita juga butuh produk-produk dari hutan. Ya, kita harapkan ya masyarakat di sekitar hutan ya sejahtera gitu ya dengan adanya, tapi dengan tidak merusak. Mereka bisa mendapatkan hasil hutan bukan kayu, seperti bisa memanen damar, memanen madu atau damar gitu ya, atau gaharu gitu yang didapatkan. Nah, itu diberikan keleluasaan saja kepada masyarakat setempat gitu ya. Tapi hutan primernya jangan ditebang. Nah, kita berharap juga pemerintah Kalimantan Selatan lah gitu ya. Ini mungkin ya suara dari para pecinta lingkungan, pelestari lingkungan, dan suara masyarakat pada umumnya. Di Kalimantan Selatan ini ada juga Taman Nasional yang letaknya di Gunung Halo-Halo yang tingginya 1901, gunung yang tertinggi dan menjadi tempat yang favorit bagi pecinta alam untuk mendaki gunung di sana. Ya, Provinsi Kalteng kan ada 3 taman nasional, salah satunya Tanjung Puting dengan orangutannya. Di Kalbar ada 3, di Kaltim ada 1, di Kaltara ada 1. Nah, Kalsel yang tinggal secuil hutannya kok tidak ada gitu ya. Ya, kita harapkan hutan alam primer ini yang pohonnya besar-besar ya 1 meter lebih dan usia ratusan tahun ya ditinggalilah. Jangan sampai step by step, tapi pasti perlahan nanti akan hilang. Nah, di daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah tadi yang menolak tambang dan perkebunan itu salah satu lokasi yang kita rekomen, yang masih alamnya masih bagus gitu ya. Ya, meninggali anak cucu lah. Karena melihat tadi peta ya perizinan sudah 60% lahan di Kalsel ini sudah menjadi kawasan konsesi gitu ya. Ya, ini kita sungguh memperhatikan juga dan ancaman gitu ya. Nah, sedangkan makanya tadi bencana kan sering silih berganti. Nah, dengan adanya hutan primer tersebut ya 1 hektar katanya, ya kata para ahli ya, bisa menghasilkan 0,6 oksigen. Ya, dan itu bisa dikonsumsi untuk 1.500 orang per hari. Nah, kita ini kan 1 menit aja tidak terima suplai oksigen, sudah kolap. Ya, kalau air ya, yang merupakan mungkin pohon itu bagaikan tandon. Ya, air hujan ditampung di dedaunan, diserap oleh akar gitu ya, ditampung di batang pohon, disalurkan melalui akar. Nah, itu kalau air kita kebutuhannya kan 2 liter per hari. Kalau airnya kering, nah karena hutannya tidak ada, otomatis itu airnya akan kering pada musim kemarau. Karena tidak ada yang menyuplai. Kalau hujan lebat, airnya langsung tumpah ke sungai. Jadi semacam ekosistem lah. Jadi itu ini ya Pak. Jadi satu ekosistem, jadi lingkaran ekosistem. Jadi fungsi hutan itu atau manfaat hutan ini selain juga menghasilkan oksigen dan juga menyerap karbon dioksida,
dan juga mengatur tata air. Karena tadi pohon tadi bagaikan tandon air. Ya mencegah bencana banjir, jadi tanah longsor, jadi erosi dan sebagainya. Dan hutan juga jadi habitat. Bukannya untuk makhluk hidup manusia aja, tapi makhluk hidup untuk satwa juga, untuk tumbuh-tumbuhan lain juga. Nah, banyak tanaman yang tumbuh di pohon-pohon besar seperti apa ya, tanaman anggrek dan sebagainya ya, burung-burungan juga. Bila hutannya ada, burung-burungnya ya pada mengungsi atau meninggal dunia juga, dia tidak bisa bertahan gitu ya. Jadi banyak sekali ya manfaat dari hutan, dan hutan juga bisa mempengaruhi iklim. Ya, musim hujan dan musim panas, karena dia akan membentuk semacam apa ya, pola curah hujan. Makanya dengan hutannya semakin menipis ini, cuaca kita ini perubahan iklim gitu ya, dan terjadi pemanasan yang cukup tinggi. Nah, dengan kita mempertahankan hutan yang tersisa ini, ya semoga perubahan iklim kita ini tidak begitu drastis, karena kesepakatan dunia targetnya 2050 kenaikan iklim kita ini bagusnya satu derajat saja. Tapi katanya batas toleransinya 1,1 derajat. Ya ini bumi kita kan semakin panas dengan global warming ini. Dengan banyaknya emisi karbon yang terbakar ya. Dan melayang di udara. Yang akhirnya lapisan ozon yang melindungi bumi kita ini, ya sinar matahari tembus langsung ke bumi. Salah satu payung alaminya adalah hutan. Dan juga hutan ini sebagai filter tadi, yang menghasilkan oksigen dan juga menyaring air. Nah ini makanya tadi kita dengan banyak terjadinya bencana di mana-mana di dunia gitu ya. Semoga ini dengan apa ya, menyadarkan, membuat orang peduli dan melakukan aksi-aksi yang ramah lingkungan. Kita tahu bahwa Hari Pohon Sedunia itu pada tanggal 24 November. Dan itu diperingati oleh seluruh dunia. Ini digagas oleh pencinta alam orang Amerika yang meninggal 1902. Nah, hutan masih belum begitu dibabat. Mr. Julius tadi dari Nebraska, Amerika tadi sudah menggaungkan pelindungan hutan dengan menetapkan Hari Pohon Sedunia. Sedangkan PBB mengeluarkan resolusi ya menetapkan tanggal 21 Maret adalah Hari Hutan. Kalau tadi Hari Pohon, ini Hari Hutan Sedunia. Diperingati tanggal 21 Maret setiap tahunnya, yang ditujukan kepada semua negara di dunia ini agar semakin membuka mata dan melakukan aksi-aksi bersama masyarakat, bagaimana kita melestarikan hutan dengan ekosistemnya supaya hutan ini masih tetap lestari, karena untuk kelestarian makhluk hidup, bukannya manusia saja makhluk hidup ini. Iya, kodoknya punya hak gitu ya, untuk hidup gitu. Nah ini kalau PBB skopnya ini tadi ya, tanggal 21 Maret itu kepada negara-negara tadi yang mau sampai mengurangi emisi buangan, mengurangi deforestasi dan semua, yang menghentikan jeda pemberian izin kawasan hutan primer, juga lahan-lahan rawa gambut ya, yang sekarang ini dirambah oleh perusahaan-perusahaan, dan masyarakat juga melakukan penebangan-penebangan di lahan-lahan rawa itu cukup masif. Kita di Kalimantan Selatan, Liang Nganggang, kilometer 20, itu terkenal sejak lama sebagai penghasil garam. Dengan adanya karhutla, dengan adanya kebutuhan garam yang sangat banyak ya, untuk fondasi tiang rumah, fondasi badan jalan juga dari garam. Nah juga untuk kayu bakar, dan untuk bikin papan peti untuk casing gitu ya, dan sebagainya. Garam ini semakin langka. Di Liang Nganggang itu cuma pohon galam-galam kecil. Galam-galam besarnya didatangkan dari Kecamatan Palingko, Kabupaten Kapuas, diimpor kita. Nah jadi kita
selain fokus kepada pohon-pohon besar yang ada di gunung-gunung, di pedalaman, kita fokus juga pada tanaman rawa seperti galam. Ini semakin langka dan semakin mahal di daerah Marabahan ya, Batola gitu ya, daerah Tapin ya. Itu sudah sulit mencari galam. Jadi pencari galam ini Pak, kami mencari galam berhari-hari di ujung baru dapat ketemu galam yang ukuran besar sebagai pondasi. Yang ada tinggal pohon galam yang kecil-kecil. Nah ini galam. Yang kedua itu juga arang gitu ya. Arang gitu ya. Yang arang itu bahan bakunya yang baik itu dari pohon halaban. Itu panas sekali dan juga lama masa bakarnya. Sekarang ini banyak tungku-tungku pembakaran pembuatan harang alaban yang berada di Desa Ranggang, sekitar 8 km dari kota Pelihari, tidak produksi karena kekurangan bahan baku. Bahan bakunya saya tinjau lapangan, saya suka jalan-jalan sambil ninjau lapangan gitu ya, didatangkan dari Kabupaten Pulang Pisau dan harganya mahal. Nah, kita berharap ya gerakan revolusi hijau ini bukan menanam pohon yang besar-besar atau pohon buah-buahan atau pohon bunga-bungaan, juga pohon yang untuk kebutuhan industri. Nah, arang ini kan dikirim ke Timur Tengah, dikemas, di packing. Ada dari tempurung. Ya, sekarang tempurung juga sulit. Di Kecamatan Tamban, Muara Tabunganen yang dulu banyak pohon nyur, sekarang ini banyak ditebang. Banyak jadi sawit. Saya bukannya anti sawit, enggak. Ini kenyataannya. Jadi pohon kelapa kita ini banyak didatangkan dari Kabupaten Sampit, Kalimantan Tengah, yang sekitar 10 jam dari sini gitu ya. Maaf, pisang pun ya dari sana Sampit, dari Samuda. Nah, dari Kota Baru. Nah, kita berharap namanya vegetasi itu ya tadi sampai yang tanaman yang kecil-kecil gitu ya menjadi perhatian. Dan dengan adanya tadi semakin langkanya itu sebut, ya kita berharap tadi pemerintah memfasilitasi, mengatur, dan juga masyarakat melakukan gerakan-gerakan yang memberikan penghasilan. Ayo kita tanam pohon galam gitu ya. Walaupun di alam masih banyak, tapi sudah mulai sedikit. Ayo kita tanam pohon halaban gitu ya. Nah ini dengan adanya revolusi hijau tadi yang membuat balai persemaian tanaman hutan, produksinya katanya 2 juta pohon setahun, dan juga akan dibangun balai persemaian permanen oleh Kementerian KLHK dengan instansi teknisnya di bawah, balai pengelolaan das dan lingkungan hidup gitu ya, yang di Liangangga, dekat di belakang Kota Citra Perumahan. Itu produksi bibit itu sekitar 10 juta setahun. Ya, yang jadi pertanyaan nanti, bila bibitnya itu sudah diproduksi, siapa yang menanam? Nah, kita tidak mungkin pemerintah saja menanam. Nah, kita harapkan ya komunitas-komunitas ya yang ada, kita harapkan kalau perlu satu desa, satu ada komunitas gitu ya, yang betul-betul memperhatikan kelestarian lingkungannya, bukannya sekadar pohon aja, bagaimana kualitas air, kualitas udara, kualitas ancaman hama dan sebagainya gitu ya, dan bencana itu ada gitu ya. Yang nanti kepanjangan tanganannya dari membagikan pohon-pohon yang produktif, yang ekonomis, yang disukai oleh masyarakat. Kalau pohon penghijauan itu kan cuma untuk apa ya, ekosistem. Ya, memperbaiki kualitas lingkungan, karena tiap tahun juga pemerintah provinsi, kabupaten, kota kan dinilai indeks kualitas lingkungan. Salah satu yang dinilai itu variabel utamanya adalah luas tutupan lahan bervegetasi. Yang Kalimantan Selatan ini, ya saya baca laporan ya, baru ranking 24. Dari berapa? Dari 36, 8 provinsi. Nah, dari tahun 2016 saya baca, kelemahan yang utama adalah tutupan lahan kita yang masih presentasinya masih kecil dan masih banyak lahan kritis. Di antara Pulau Kalimantan, 5 provinsi, indeks kualitas lingkungan hidup KASA masih paling rendah.
Jadi ini ya semacam introspeksi bagi kita dan menjadi penyemangat bagi semua pihak. Ya kita bekerja sama, ya kita harapkan perusahaan-perusahaan yang mengizin pinjam pakai kawasan hutan ya untuk kegiatan eksploitasi alamnya betul-betul melakukan Pemantauan. penghijauan. Ya, kan peraturannya kawasan yang minjam melalui Kemen KLHK itu melakukan penghijauan penanaman di lahan-lahan kritis. Jadi tujuan gerakan deputi hijau selain lahan kritis juga di kawasan eks tambang, juga di ruang-ruang terbuka hijau di tepi jalan dan juga di pekarangan masyarakat. Ya tadi ada tempat-tempat umum, ada green campus, green school atau green masjid dan sebagainya lah. Dan penghijauan ini tidak saja di luar ruangan, di dalam ruangan seperti ini kan ada tanaman-tanaman hidup lah. Kalau bahari kan orang tua kita ada kuping gajah, ada suflir gitu ya. Ya macam-macam. Sekarang ini kan dengan adanya kembang plastik, banyak plastik. Ya kita harapkan ya perkantoran ini kembalilah kita jadi hijau ramah lingkungan, bukannya basa-basi dengan tanaman plastik gitu ya. Tanaman hidup gitu ya. Supaya kita dalam hidup ini kita melatih asa. Kita betul-betul tanaman ini ternyata menyenangkan gitu ya. Lalu timbul kecintaan. Dengan kecintaan tersebut, lalu kita ada semacam panggilan sebagaimana tidak merusak. Ya, tidak merusak alam kita dengan tidak membuang sampah sembarangan, contohnya. Tidak memakai ASI yang berlebihan gitu ya. Tidak menggunakan sebentar baru mau ke kios depan aja atau ke masjid sudah naik motor. Kita coba jalan kaki, naik sepeda. Saya sama pegiat lingkungan, saya kemana-mana naik sepeda, sepeda ontel, dan juga sepeda gunung. Ya kita memaksimalkan, kalau orangnya banyak kita pakai. Nah ini dalam rangka kita kelestarian lingkungan itu mengurangi emisi buang gitu artinya. Ya, jadi kita betul-betul hidup yang green lifestyle lah. Nah kita harapkan juga perusahaan-perusahaan ya yang menghasilkan gas buang pabrik-pabrik itu tidak tidak menyempar itu banyak. Dan terkait dengan sampah juga, walaupun kita bicara pohon, banyak sampah-sampah yang dihasilkan oleh pabrik yang sebetulnya tidak perlu. Coba kita masuk melihat makanan snack, makanan ringan, kayak cito-citosan gitu ya. Kalau isinya cuma sepertiga aja, 2/3 angin, sampahnya banyak sekali. Iya. Saya beraktivitas ya, ayo kita membersihkan sampah agar tidak banjir. Ya banjir karena hutan kita sudah gundul. Capek-capek juga Pak katanya. Pabrik yang membuat sampah yang banyak ini buat apa kita capek-capek? Kayak jadi kacung aja. Nah jadi full regulasi dari kementerian mengurangi sampah yang menyumbat banjir sungai-sungai dan drainase akibat hutan kita tidak semakin menurunnya daya dukung carrying capacity menampung hujan yang ekstrim atau kekeringan yang ekstrim gitu ya. Nah itu mari kita lingkungan kita pelihara dengan baik. Ya. Oh iya Pak, berkaitan dengan tadi hutan kritis ya Pak ya disebutnya. Ya, nah, lahan kritis. Iya, lahan kritis. Nah, bagaimana kita menghandle lahan kritis itu kan susah ditanamin ini nggak bisa, tapi itu. Nah, gimana sih Pak antisipasinya gitu loh? Lahan kritis ini kan tidak subur. Yang tumbuh cuma ilalang biasanya. Dan ilalang mudah terbakar gitu ya, dan sementara waktu. Jadi perlu penanganan khusus dengan tanaman yang cocok dengan lahan tersebut. Kita tidak bisa menanam pohon kayu ulin di lahan kritis. Karena pohon kayu ulin itu selama 5 tahun beradaptasi, belum mandiri, mati. Jadi pohon kayu ulin ya, contohnya ya, kita tanam di tempat yang terbuka tanpa dikasih tutup. Beberapa bulan saja daunnya luruh dan mati. Dan ini sudah kami uji coba, mati. Ya, sekarang kami melakukan 200 pohon kayu ulin ini, tepatnya di bawah pohon perlindungan yang cukup tinggi. Nanti 5 tahun dia
setiap pohon itu perlu sinar matahari. Mereka akan berebut naik ke atas, merangsang mereka untuk cepat tumbuh. Fotosintesis ya, Ya, tapi kadang-kadang cepat tumbuh ke atas, kalau pohonnya terlalu rapat, pohonnya jadi kurus. Nah, kita nanti dibuat pohon ulin itu ya di tempat yang teduh ya sekitar 30% masih ada sinar matahari paginya gitu ya. Kalau terik sama sekali akan mati. Ini jadi lahan-lahan kritis ini perlu juga pemilihan jenis tanaman yang cocok. Salah satunya pohon halaban itu cocok. Di lahan kritis terbakar dia cepat bisa tumbuh. Bisa bisa tumbuh sendirinya lah gitu. Nah, ini tanaman-tanaman lokal yang tadi itu sangat penting sekali dalam menangani lahan-lahan kritis. Ya, kesesuaian tanah dengan jenis pohon. Iya. Iya. Karena tadi kan lahan pada kenyataannya Pak, lahan hutan kita itu tersisa sekitar 25%. Iya. Sedangkan pemasan lahan kritis lahan 25% di dalam kawasan hutan. Iya, di dalam kawasan hutan loh. Iya, 25% ternyata lahan kritis. Ternyata 25%-nya lahan kritis dari keseluruhan hutan. Kawasan hutan. Iya. Nah, berarti kawasan hutannya kan semakin mengecil ya Pak tadi ya. Sedangkan pemanasan global itu setiap harinya gitu terus meningkat. Menurut Bapak, seberapa besar dampak penanaman pohon, kegiatan-kegiatan menanam pohon ini dengan peningkatan global dalam penyerapan emisi? Jadi gini, pohon yang paling banyak menghasilkan oksigen adalah pohon beringin. Punya tajuknya lebar dan tinggi daunnya. Ya, semakin kecil pohon itu seperti pohon sirsak aja ya. Ya, tentu kecil lah. Tapi kalau jumlahnya banyak, ya ditanam. Ya, kita kan sering beli sirsak, beli pepaya, beli jambu dan sebagainya. Nah, biji-bijinya ayo kita belajar menyemai sendiri gitu ya. Oh, kalau tumbuh kan jadi kebanggaan kita sendiri gitu ya. Jadi dengan sebanyaknya tutupan lahan tadi, semakin banyak tadi karbon dioksida terserap, dan pohon itu kan memberikan keteduhan selain keindahan gitu ya. Ya, kita berjuang tidak pernah berhenti gitu ya melestarikan lingkungan ini. Dan kadang-kadang dapatnya ada kebakaran hutan, pohon yang kita tanam sekian ribu itu jadi hilang seketika ya. Dan pohon yang ditanam oleh komunitas, oleh petugas-petugas, oleh vendor, kita berkata jujur aja, 60% berhasil hidup sudah syukur. Selebihnya mati sia-sia. Karena salah tanam. Kalau kita menanam pohon di awal musim kemarau, mereka tidak akan survive. Sama menyiksa pohon. Lebih baik kita tunda saja nanam pohon di musim hujan berikutnya. Jadi dia lebih tinggi. Iya, kita nanam pohon bukannya sembarang tanam pohon aja. Jadi kita harus memperhitungkan juga musim hujan karena air kebutuhan utamanya gitu ya. Pohon apa aja. Jadi kita jangan sampai kecocokan lahan. Ini lahan tanaman pegunungan, kita tanam di air yang berawa, yang setiap hari, setiap waktu akarnya terendam, ya akan mati. Kayak pohon nangka, terendam berapa hari aja sudah warnanya kuning. Dia ada tanaman yang terendam air tadi cukup lama menjadi mati, kering dan mati, daunnya kuning gitu ya. Ya, pada waktu banjir 2021 di daerah Sungai Tabuk itu banyak selama 2 minggu ya terendamnya air. Ya, katanya tadi terjadinya illegal logging ya. Padahal legal logging juga banyak. Yang resmi beri izin juga. Legal mining juga ada. Illegal mining, ilegal yang tidak resmi ada juga. Nah, itu kita komunitas memberikan kemarin lebih 1000 bibit pohon jeruk. Sesuai mereka banyak mati pohon jeruk. Dan juga pohon-pohon rambutan dan sebagainya. Kita berikan. Ya, karena kita juga menerima donasi. Kita kita sering melalui media massa mengabarkan ininya, dikontaki, ayo kami carikan bantuan berupa kail gitu ya, tanaman yang mati gitu ya. Kita sampaikan, kita salurkan gitu ya. Tapi kita konsultasikan juga tanaman yang cocok sesuai yang pernah tumbuh, yang ada di tanah di pekarangan mereka gitu. Oh iya Pak.
berkaitan dengan program-program penghijauan, selain komunitas Forum Hijau itu biasanya siapa saja sih atau pihak mana saja yang biasanya bergabung atau dapat bergabung dalam kegiatan ini? Jadi komunitas ini kan berhimpunnya masyarakat-masyarakat yang peduli atau hobi yang sama gitu ya. Kita bagaikan rumah pendopo. Bagi yang sedang mau silakan berhimpun, kita berangkat gitu ya. Bagi yang tidak punya waktu, ada kesibukan lain, ya silakan off gitu ya. Iya. Jadi kita sifatnya tuh kesukarelaan dan keikhlasan. Kita ini bukan siapa-siapa, bukan tidak ingin menjadi siapa-siapa, tidak ingin dipuji, tidak ingin dihargai, tapi kami dengan melakukan gerakan ini, kami sudah merasa suatu kepuasan batin. Ya, dan kita berharap juga kita tidak mencari uang. Ya, kita lalu dengan melakukan komunitas kita mencari sponsor gini enggak. Kalau ada kecocokan kita bareng seperti 200 pohon kayu ulin ini. Kami dengan salah satu perusahaan mineral di Kalimantan Selatan, mereka punya bibit dan sebagainya, kita lakukan kegiatan gitu ya, penanaman, perawatan gitu. Dan sekalian edukasi. Dan komunitas lingkungan kami juga melakukan edukasi ke sekolah-sekolah. Di Kota Banjarmasin contohnya, kami bersama Kepala Dinas Pendidikan masuk ke sekolah dasar, sekolah SMP gitu ya. Ya 3 jam pelajaran, kita semacam berikan kampanye, orasi, anak-anaknya kita libatkan, kita bawa bibit pohon, kita berikan kesadaran, dan mereka harapannya apa, cita-cita mereka yang menilai tentang kondisi lingkungan, dan apa yang akan kamu perbuat untuk merehabilitir alam kita yang semakin degradasi. Ya banyak masukan anak-anak yang cukup positif, antusiasnya mereka. Kita ingin anak-anak usia dini itu sudah sadar lingkungan. Pertama, mereka dulu tidak membuang sampah sembarangan, juga peduli terhadap lingkungan. Jadi pencinta alam. Ayo kamu belajar ke alam, walaupun di kota, di bawah pohon. Nah, di siring standian ada pohon. Nah, melukis, menggambar, membaca. Wah, begitu enaknya. Sejuknya, gak usah begitu pakai AC segarnya. ya, Pak? Iya, di bawah pohon. Paman Pentol pun berhenti di sana juga. Orang naik sepeda motor pun singgah di bawah pohon juga. Nah, itu menandakan bahwa kita ini perlu pohon gitu ya. Oke Pak, berkaitan sama program tadi yang kita bahas ya Pak ya, mengenai program Satu Rumah Satu Pohon ini kan baru di Banjar ya Pak, berarti baru di Banjarmasin baru launching. Nah, mungkin nggak sih untuk terjadi duplikasi program yang sama di kota-kota lain di Provinsi Kalimantan Selatan? Ya, program ini sangat mudah dilaksanakan di semua daerah Kalimantan Selatan, dan diharapkan ya Bupati, Wali Kota melakukan gerakan yang sama dengan instansi teknis yang terkait, Dinas Kehutanan, DLHD, bersama komunitas. Ayo, pekarangan rumah kita menjadi ya kebun mini kita lah gitu, menanam pohon gitu ya. Ya, satu rumah tanam satu pohon. Kalau saya punya pemikiran lebih lanjut lagi. Satu rumah ada 4 jiwa, 4 pohon. Jadi satu pohon satu jiwa. Iya, satu pohon satu jiwa. Ya, kita harapkan tadi dengan ya setahun atau 2 tahun ke depan program ini jadi contoh yang baik, dan rutinitas ya, rutinitas ya, produksi bibit dari Dinas Kehutanan sangat banyak. Ayo kita melakukan gerakan masyarakat yang betul-betul merakyat dan mudah sekali. Ya, kita banyak waktu luang di depan rumah sambil pacul-pacul, cangkul-cangkul, bersih-bersih dan sebagainya. Nanti sambil duduk-duduk, minum teh gitu ya. Ya, ini gerakan yang sangat bermanfaat sekali. Pertama dulu untuk mengasah jiwa kita supaya kita betul-betul akrab dengan lingkungan gitu. Kalau kita tanam pohon pasti kita merawat. Nah, anak kita nanti pasti, wah ini tanaman abah katanya, oh ini tanaman kakek. Wah, sudah tumbuh, kita tinggal panen aja. Kalau pohonnya berbuah seperti jambu, ya seperti tinggal ada pisang gitu ya. Tinggal mencokkan mudah. Iya, jadi Pak, di
pekarangan rumah saya tuh ada pohon jambu air, Iya, ada jambu pohon air, sirsak, ada Iya. pohon mangga. Jadi Iya, ada pas pohon nangka. pas nanamnya mungkin sambil gabut ya nanam, Iya. tapi nanti terasa sudah beberapa tahun ke depan manfaatnya. Kalau Pak, mulai ya? berbuah 3 tahun 4 tahun ya sangat senang sekali, Iya. menyenangkan gitu ya. Jadi ketika orang-orang beli mangga atau teman-teman Iya. beli buah-buahan lain, kita udah punya nih di Iya. taman, nggak usah ngeluarin uang, tinggal dirawat pohonnya dengan baik. Nih Iya. Pak, sebagai penutup nih Pak, boleh deh disampaikan himbauan atau pesan-pesan untuk warga Banua dalam rangka melestarikan lingkungan dan menyejukkan kota yang rindang dan hijau. Ya, kita hidup ini kan tidak bisa lepas dengan lingkungan sekitar kita. Ayo kita berbuat arif terhadap lingkungan dengan tidak merusak alam, sifatnya destruktif gitu ya. Dan juga bagaimana kita merehabilitir alam kita ini menjadi lebih baik ya dengan melakukan salah satunya gerakan menanam pohon di pekarangan rumah. Nanti kita akan merasakan kenyamanan. Bukannya pohon saja memberi nyaman. Burung-burung, kupu-kupu, dan ada ulat-ulat juga ya berdatangan menikmati tadi hijaunya pepohonan. Ya kita harapkan ya ini menjadi gerakan masyarakat di daerah perkotaan, di daerah pedesaan. Kita menghijaukan bumi. Kita merawat alam, maka alam akan merawat kita. Apabila kita merusak alam, maka akan bencana akan datang dan membinasakan kita. Itu saja pesan moral dari komunitas hijau. Salam hijau, lestarikan lingkungan. Iya. Nah, alhamdulillah kita sudah di penghujung podcast kita. Banyak sekali Bapak, terima kasih. Sama-sama. Ya, untuk ilmunya, manfaatnya. Tadi kan kita bercerita ya Pak, ada salah satu poin yang saya sangat ingat bahwa Bapak dan teman-teman komunitas lain sebelum menentukan ingin menanam pohon sudah melakukan trial and error. Jadi Iya. tahu nih pohon mana yang harus ditanam di sini dengan keadaan tanah yang seperti ini. Tapi untuk program satu rumah satu pohon itu nggak perlu ya Pak ya dipikirin. Insya Iya. Allah semua bisa. Apalagi ibu-ibu nih yang suka bunga, jangan Iya. lupa untuk terus memulai untuk menanam tanaman dan pohon dan juga merawatnya. Oke, sekian podcast kita pada hari ini. Sampai bertemu di podcast-podcast selanjutnya. Salam lestari. Lestarikan lingkungan. Duta TV, terpercaya dan inspiratif.